Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Video kali ini akan membahas tentang kelembapan udara dan alat ukurnya. Bersama saya, Astri Firda Amelia dari Prodi Pendidikan Geografi 1B. Saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian kelembapan udara, yang kedua jenis kelembapan udara, yang ketiga faktor kelembapan udara, yang keempat dampak kelembapan udara, dan yang terakhir alat ukur kelembapan udara. Yang pertama, kita harus mengetahui arti kelembapan. Kelembapan itu apa sih? Kelembapan adalah ukuran kadar uap air yang berbeda dalam bentuk gas di udara. Selanjutnya, kita harus mengetahui arti dari kapasitas udara. Kapasitas udara adalah jumlah uap air yang dapat terkandung dalam suatu parsel udara pada suhu tertentu. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin besar kapasitas yang dimiliki oleh udara tersebut untuk menampung uap air. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis kelembapan udara. Jenis yang pertama adalah kelembapan spesifik. Kelembapan spesifik adalah berat uap air pada udara yang dihitung dalam satuan gram per kilogram udara. Kelembapan spesifik akan berbanding lurus dengan tekanan udara yang ada pada suatu wilayah. Misalnya di daerah yang memiliki kadar air besar seperti lautan. Pada daerah lautan, kadar tekanan udara yang tinggi akan membuat kelembapan spesifik juga tinggi. Jenis yang kedua adalah kelembapan absolut. Kelembapan absolut adalah jumlah uap air yang dikandung udara pada suatu daerah tertentu dan dinyatakan dalam gram uap air tiap meter kubik udara. Kelembapan absolut dihitung dengan perbandingan antara berat uap air dalam udara dengan volume udara total. Yang ketiga adalah kelembapan relatif. Kelembapan relatif adalah perbandingan antara uap air yang berada di udara atau atmosfer dengan jumlah uap air yang benar-benar ada di udara tersebut. Kelembapan relatif dinyatakan dengan persen. Jika temperatur suatu atmosfer dengan tekanannya sama, maka udara yang terkumpul di atmosfer tersebut jenuh dengan uap air yang ada. Selanjutnya mengenai faktor-faktor kelembapan udara. Faktor yang pertama adalah tekanan udara. Tekanan udara memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kelembapan udara pada suatu wilayah. Jika suatu wilayah memiliki tekanan udara yang tinggi, maka udara yang berada di sekitarnya juga akan memiliki kelembapan yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena uap yang ada di udara tersebut tetap, namun volume udaranya mengecil, sehingga kelembapan udaranya meningkat. Sebaliknya, jika tekanan udara diturunkan, maka kelembapan udara di wilayah tersebut akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena volume udara membesar, namun jumlah uap air tetap sama. Faktor yang kedua adalah pergerakan angin. Adanya angin dapat mempengaruhi proses penguapan pada sumber air dan menjadi salah satu faktor dalam pembentukan awan. Angin yang bergerak juga dapat mempengaruhi kelembapan pada udara. Hal ini dipengaruhi oleh proses penguapan dan kondensasi. Air yang menguap karena masanya kecil akan terbawa oleh angin dan membentuk awan serta meningkatkan kelembapan udara di suatu wilayah tertentu. Faktor yang ketiga adalah sinar matahari. Saat intensitas penyinaran matahari sedang tinggi, maka tingkat kelembapan udara akan relatif turun. Begitu pula sebaliknya, ketika intensitas penyinaran matahari sedang rendah, akan berpengaruh pada tingginya tingkat kelembapan pada udara. Kuantitas penyinaran oleh matahari sangat mempengaruhi kelembapan pada udara. Penyinaran yang dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dan terus-menerus akan menyebabkan terjadinya evapotranspirasi yang besar pada permukaan-permukaan air dan juga tumbuhan. Evapotranspirasi ini nantinya akan menyebabkan penumpukan uap air di atmosfer, sehingga meningkatkan kelembaban udara di wilayah tersebut. Faktor keempat adalah suhu udara, salah satu faktor yang paling penting yang mempengaruhi kelembaban udara. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin banyak uap air yang dapat ditampung oleh udara. Sedangkan semakin rendah suhu udara, maka semakin rendah kapasitas uap air dari udara tersebut.
Hal ini terjadi karena saat udara panas, jarak antara molekulnya lebih lebar, sehingga mampu mengakomodasi banyak uap air. Ketika udara dingin, maka jarak antara molekulnya menjadi kecil sehingga kesulitan mengakomodasi uap air. Oleh karena itu, ketika sebuah udara dipanaskan tanpa mengubah tekanannya, maka kelembaban akan menurun. Hal ini terjadi karena kapasitas udara untuk menampung uap air meningkat, tetapi jumlah uap airnya tetap sama. Faktor kelima adalah vegetasi. Vegetasi dapat mempengaruhi kelembaban pada udara karena mereka melakukan transpirasi ketika sedang berfotosintesis. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan uap air yang nantinya dapat menguap ke udara dan meningkatkan kelembaban udara. Sehingga suatu tempat yang di dalamnya terdapat vegetasi dengan kerapatan tinggi, maka tingkat kelembabannya cenderung tinggi. Faktor keenam adalah ketersediaan air. Air yang mengalami penguapan akan memberikan sejumlah uap air ke dalam udara. Uap air ini kemudian akan naik dan menetap di atmosfer, membuat atmosfer menjadi lebih jenuh. Seiring dengan berjalannya waktu, uap air ini akan berubah menjadi awan. Jika atmosfer sudah mencapai kapasitas udaranya, maka akan terjadi hujan. Sehingga tempat yang ketersediaan airnya melimpah atau dalam jumlah yang relatif banyak, maka tingkat kelembaban udara di tempat tersebut juga dipastikan tinggi, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah dampak dari kelembapan udara. Kelembapan udara adalah salah satu faktor penentu iklim dan cuaca di suatu wilayah. Oleh karena itu, aktivitas cuaca dan kondisi iklim pasti akan dipengaruhi oleh kelembapan udara yang ada di wilayah tersebut. Umumnya, daerah yang berlokasi dekat dengan pantai atau terpapar sinar matahari yang cukup terik memiliki kelembapan yang lebih tinggi. Contohnya adalah daerah di dekat Khatulistiwa ataupun daerah pesisir pantai seperti pantai utara. Dampak yang kedua adalah adanya pemanasan global. Karena merupakan salah satu gas rumah kaca yang cukup kuat, uap air dapat menyebabkan pemanasan global di suatu wilayah. Bahkan, uap air adalah gas rumah kaca yang paling banyak di atmosfer, jauh lebih banyak dibandingkan dengan karbon dioksida atau gas metana. Selain itu, uap air juga mengandung energi laten yang jika mengembun, maka energinya akan dilepaskan ke alam. Pelepasan energi ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara di suatu lokasi. Dampak yang ketiga adalah hewan dan tumbuhan. Kelembapan dan ketersediaan air, baik dalam bentuk cair maupun uap, merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Secara umum, hewan dan tumbuhan memiliki kapasitas untuk menahan panas dan kelembapan yang terbatas. Di luar zona nyaman tersebut, hewan dan tumbuhan akan mati. Hal ini menyebabkan terbentuknya bioma dan juga ekosistem tertentu di dunia. Hal ini juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Faktor yang keempat adalah kenyamanan manusia. Kelembapan juga berpengaruh terhadap kenyamanan manusia dalam beraktivitas. Meskipun begitu, kenyamanan manusia lebih dipengaruhi oleh kondisi temperatur di suatu wilayah. Selain itu, uap air juga berpengaruh pada kemampuan bernafas orang-orang yang mengalami asma atau gangguan pernafasan lainnya. Oleh karena itu, harus diperhatikan faktor kenyamanan ketika mengatur kadar uap air di udara. Selanjutnya adalah alat ukur kelembapan udara. Yang pertama adalah hygrometer, alat yang dapat membaca dan mengukur kelembapan udara pada suatu wilayah. Umumnya, alat ini sering diletakkan di kontainer atau alat penyimpanan barang. Alat yang kedua adalah psikrometer. Alat ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur kelembapan udara yang berada di dalam ruangan atau luar ruangan. Psikrometer sering digunakan untuk mengukur kelembapan pada udara di ruangan, perkebunan, atau peternakan. Alat yang ketiga adalah sling psikrometer. Alat ini digunakan untuk menghitung atau mengkonversikan suhu dari termometer Celcius menjadi suhu Fahrenheit pada grafik.
Alat yang keempat adalah termohigrograf. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu lingkungan, kelembaban udara relatif, dan tekanan atmosfer. Alat yang kelima adalah psikrometer standar. Alat ini memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah termometer bola kering atau BK. Bagian ini berguna untuk menunjukkan suhu udara. Bagian yang kedua adalah termometer bola basah atau BB. Bagian ini berguna untuk mengukur kelembapan udara. Bagian ketiga adalah termometer maksimum, bagian keempat adalah termometer minimum. Bagian kelima adalah pitch evaporimeter, berguna untuk mengukur penguapan air dalam ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.